Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada pagi hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Dr. Agustia Adimarta. Perekayasa ya sekarang ya. Peneliti, Pak? Peneliti utama ya. Oh, belum, Pak. Oh belum. Baru mau mati ya. Ya nanti. Ya kali ini tema yang akan dibawakan sangat penting menurut saya karena ini adalah bagaimana kita sebagai bangsa bisa membangun ya atau membuat suatu produk karya anak bangsa gitu. Jadi judulnya itu potensi industrialisasi peralatan survei ya, sumber daya kebumian untuk melakukan survei produk dalam negeri. Untuk lebih jelasnya nanti kita diskusikan ya, ngobrolkan bagaimana rancang bangunnya. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin bisa disampaikan biodata dulu secara singkat. Tapi kita yang paling penting salaman dulu. Oke, siap, Pak. Ya. Terima kasih. Silakan. Sama, Pak. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Agustia Adimarta. Saya SD sampai SMA itu saya dari Sidoarjo, Pak. Kemudian meneruskan kuliah pendidikan tinggi pertama itu di D3 AMG. Kemudian lanjut lagi ke Attahiria S1-nya, kemudian S2, S3 melanjutkan lagi di ITB, Pak. Dan alhamdulillah tahun 2017 sudah lulus dan wisuda di ITB S3-nya gitu, Pak. Jadi S1, S2, S3 di Indonesia ya? Di Indonesia, Pak. Jadi Murni ini dalam betul-betul negeri, Pak. produk dalam negeri. Insya Allah. Ya. Oke, itu singkat. Ini kan yang kedua kalinya ya. Mungkin dengan tema yang berbeda dengan sebelumnya. Kali ini akan ditampilkan bagaimana rancang bangun ya, peralatan survei kebumian karya anak bangsa. Tapi untuk itu mungkin banyak pemirsa yang belum paham ya. Sebenarnya perlu disampaikan peralatan-peralatan yang survei kebumian yang dibuat ini kira-kira rancang bangunnya seperti apa, kemudian aplikasinya untuk apa, dan saat ini statusnya seperti apa gitu. Mohon izin, Pak. Jadi awal mula kita melakukan membuat beberapa prototipe gitu ya. Awal mula kita emang targetnya kita itu untuk memenuhi KKM kita, Pak. KKM. Iya. Kerja minimal di BRIN, gitu ya. Jadi kan gitu. ada publikasi, ada paten, salah satunya seperti itu. Cuma kan di lain itu kita mendapat kendala pasti mengenai peralatan, terus bagaimana survei yang murah seperti apa, karena terbatas anggaran waktu itu, Pak. Nah, alhamdulillahnya kita dapat pendanaan dari RIM LPDP waktu itu pertama. Oh, LPDP Iya, ya? betul. Oh, Alhamdulillah kita dapat multi years 3 tahun. Tahun pertama kita dapat 700 juta, tahun kedua dapat 439 juta. Ini tahun kedua sekarang ini. Tahun ketiga nanti kita masih sisa mendapatkan sekitar 400 sampai 500-an juta lah. Saya lupa pastinya gitu. Nah, kemudian dari situ karena kita memulai membangun satu prototipe tadi, seismograf tadi, EIWS awalnya, Pak. Earthquake Warning System target kita. Warning System. Iya, betul. Targetnya awalnya ke situ dan itu pun kerjasama dengan BMKG waktu itu untuk RIM-nya, kawan-kawan dari STMKG khususnya. Oh. Itu untuk kegiatan RIM, khusus kegiatan RIM. Selain itu kita mencoba, ternyata bisa loh kita untuk membuat produk yang lain nih, turunan yang lain, seismograf. Akhirnya adalah Pak Bayu Sutejo itu mencoba gitu. Ternyata bisa gitu, Pak, menggunakan seismograf tadi. Kita uji waktu itu. Kita masih belum berpikir ini untuk produksi industri, masih belum sama sekali. Nah, setelah itu ternyata bisa, Pak. Gempa itu tercatat, Pak. Gempa 3 skala Richter Tercatat di alat itu. Tercatat di alat itu. Oh. Dan waktu itu kebetulan kalau nggak salah Pak Bayu itu ketika waktu Bogor ngerasakan, Pak Bayu lagi di ini merecord di langsung secara live. Iya. Gempa ini terdeteksi. Ternyata gempanya 3,2 waktu itu di sekitar selatan Bogor lah, sekitar selatan Cilebut itu terdeteksi dengan baik. Kita komparasi dengan data BMKG juga hasilnya juga sangat bagus sekali data kita. Ternyata tidak kalah juga dengan alat impor. Barulah selanjutnya kita kembangkan gitu. Kita tawarkan ke industri gitu. Dan alhamdulillahnya sudah mulai jalan. Jadi sebenarnya cukup singkat. Kadang-kala kita mungkin berpikir kita terlalu sempit berpikir ya, Pak ya. Ini kayaknya nggak akan jadi gitu. Jadi ini mengalir saja ternyata jadi, Pak. Dan selanjutnya saat ini itu kan yang awal-awalnya, Pak. Kemudian untuk saat ini kita itu sudah memulai merambah ke dunia eksplorasi.
termasuk untuk riset maupun untuk membantu industri untuk mendapatkan informasi subsurface yang mendekati dengan data bor. Ini menggunakan alat seri. Ini sudah beberapa kali juga alat-alat ini tuh kita gunakan di eksplorasi batu bara, di geothermal, di air, cari air bahkan gitu. Oh bisa? Iya, Sumber cari daya air Sumber maksudnya? daya air betul. Karena kami kan di sumber daya air dan ini pun juga saat ini dan kita lakukan itu bulan November sumber daya air untuk cari sumber daya air. Kita bisa mengetahui ternyata hanya menggunakan alat sederhana, metode sederhana. Metodenya itu mikrozonasi. Jadi satu metode yang sering kita gunakan waktu di BMKG, Pak. Iya iya. Mungkin kita Mikrozonasi. hanya untuk mendapatkan F0. Ternyata saat ini sebenarnya di paper di penelitian Afrika terutama karena kan kesulitan air gitu, Pak ya. Itu mereka mencari air itu menggunakan menggunakan seismograf. Jadi kita coba kita aplikasikan, kita modifikasi mengenai skrip dan lain-lainnya dan alhamdulillah dengan menggunakan pure alat dalam negeri, kita riset di kita sendiri gitu. Hasilnya alhamdulillah cukup memuaskan, Pak. Untuk mengetahui area jebakan-jebakan airnya gitu. Bahkan kita mulai juga sekarang, Pak. Sekarang alat ini running di area potensi-potensi migas. Jadi paling mudah untuk mendeteksi adalah ketika untuk mengetahui alat ini bagus atau tidak dan processing bagus atau tidak ketika ada data bor. Nah, kita saat ini alat itu di di Musi Banyuasin. Enggak, Musi Banyuasin ya? Iya, itu kan minyak banyak, terus di situ melimpah dan kita mapping. Kenapa di sini gagal, kenapa di sini berhasil? Kita paling mudah itu data ke masyarakat. Di data pengeboran Berarti sama masyarakat. juga dengan panas bumi ya, mencari Betul. itu lebih mudah dengan alat ini ya. Betul. Ya, termasuk panas bumi juga. Oh. Nah, kita kan juga bekerja sama dengan teman Bapak juga sebenarnya di beberapa WKP-nya. Dan ini pun juga nanti yang beberapa selain itu selain membantu industri, kita sebenarnya untuk mempermudah kita untuk mencapai KKM kita emang, Pak. Kan target Q1 misalkan. Q1 ini kan akan susah tercapai kalau misalkan kita tidak melakukan akuisisi sendiri, Pak. Betul ya. Gitu. Raw data ya, Betul. data akuisisi lah pokoknya ya. Dan saat ini juga kita baru juga dari alat yang dari yang LPDP tadi itu, Pak. Ini Asilero ini sebenarnya kalau misalkan yang udah kita pasang di Cianjur, Pak. Ada sekitar 12 atau 14 ya. Getaran-getaran terdeteksi Betul, ya. iya. Jadi MMI terus yang kita target kita kan EIWS, Pak. Karena itu kan masalah kalkulasi saja sebenarnya. Iya. Kalau misalkan yang di sini yang ini bisa kita turunkan, Pak, menjadi SHM, Pak. Structure Health Monitoring. Berapa kalau misalkan Structure Health Monitoring itu kalau kita beli impor itu kan sekitar kalau misalkan kita lihat di e-katalog itu kan sekitar 1 M, Pak. Mahal ya? Mahal sekali. Structure Health Monitoring itu. Itu pakai Asilero, Pak. Nah, ini sekarang kita alhamdulillah kemarin ini kita nunggu lisensi atau kita nunggu paten. Ini kan akan ada proses, Pak. Sedangkan mereka butuhnya cepat. Ketika satu tawaran kesempatan itu, produk itu misalkan kita tidak oke, maka nanti mereka akan akhirnya mencari alat-alat impor akhirnya. Dan kita tidak punya momentumnya itu, Pak. Dan alhamdulillah kemarin kita pikir diskusi juga dengan Pak Bayu sama kawan-kawan gitu. Oke, kita provide aja dulu gitu. Nah, ini alhamdulillah juga udah terpasang di beberapa tower IKN, Pak. Untuk memonitor. Jadi produk dalam negeri juga. Iya. Pak Agustia jelaskan ini sudah luar biasa sekali karena ini kan karya anak bangsa. Tapi kan pemirsa kan ingin tahu ya, apa sih yang dibuat itu? Nah, mungkin bisa dijelaskan nggak satu-satu? Yap. Sambil dipegang aja, Pak. Ya. Nanti tapi biar suaranya enak, biar lihat sampai diperlihatkan. Kali ini Asilero-graph, Pak. Ini masih dalam suaranya biasa. Ya, silakan. Ini Asilero-graph. Ini sebenarnya fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengetahui informasi getaran gempa. Ya. Jadi impact-nya gitu ya. Jadi dan ini seismograf. Seismograf untuk mengetahui lokasi gempanya di mana. Seismograf rakyat Indonesia ya. Betul. Kalau ini ARI, Pak. Asilero-graph rakyat Indonesia. Semuanya rakyat Indonesia. Betul, ya? Pak. Karena Indonesia banget lah. Bahkan di laptop saya pun apa-apa Indonesia semua. Iya. Dari sini ini yang membedakan kan banyak yang selalu pertanyaan. Iya. Seismograf bedanya Asilero. apa hasilnya sama seismo gitu kan ya. Nah, kalau seismograf ini untuk mengetahui gempa yang bahkan kita tidak rasakan. Tapi kalau Asilero ini gempa yang hanya kita rasakan. Itu kenapa EIWS kita menggunakan Asilero. Gempa yang akan nyampe ke tempat kita. Iya. Ketika jadi spesifik gitu peringatan yang akan diberikan itu spesifik. Itu kenapa kita menggunakan Asilero. Dan ini cikal bakalnya EIWS kita.
EWS yang mau di EWS, program nasional Earthquake itu Warning kan? System. Iya betul Iya. Pak. Di kami gitu ya. Saat ini kita prototipe kita di Cianjur. Jadi pas kebetulan kemarin banyak korban jiwa ketika gempa Pak di Genang. Iya di Cianjur ya. Kita sekitar situ kita pasang. Dan saat ini real time di Seiskompi juga udah real time. Ah, kemudian ini dari sini turunannya lagi Pak. Dengan menggunakan sensor yang sama, kita membuat prototipe Adel namanya Pak. Adel. Ini tidak ada right Indonesia-nya Pak. Alat deteksi longsor. Adel. Iya. Kalau RIRI saya yang namain, kalau ini Pak Bayu Sitejo yang namain Pak. Tapi itu kan turunan kan sebenarnya kan. Betul. Tapi fungsinya berbeda. Yang beda apanya? Frekuensinya atau Yang membedakan itu fungsinya di lapangan. fungsi di lapangan? Kalau ini hanya kalau misalkan deteksi longsor itu kita menggunakan pergeserannya. Jadi misalkan ketika ada pergeseran, ini akan diidentifikasi sebagai longsor. Ini Iya. sudah berdasarkan web base Pak. Jadi titik-titiknya itu sudah masuk langsung kasih warning Pak. Jadi tidak pakai, ada memang beberapa metode untuk mendeteksi longsor itu kan pakai menggunakan sling dan menggunakan kan ada beberapa metode lah gitu Pak ya. Ini kita menggunakan informasi single. Jadi kalau sling kan satu sama lain dan bisa jadi bermasalah itu kan ketika ada yang lewat misalkan. Mungkin kalau manusia bisa kita handle gitu ya, dilarang lewat ada ini gitu misalnya. Tapi ketika hewan kan susah Pak. Awal di hutan posisinya yang di situ. Nah, kemudian kita buat lain nih. Nah, ini ada dan ini udah terpasang di PLTP Pak untuk memonitor kejadian longsor di PLTP. Alat longsor ini disimpan, ditanam atau Kita tanam Pak, kita ditanam tancap, ya? iya. Oh, ditanam. Jadi kita tancapkan, kemudian ada beberapa jaring, ada beberapa ini klien ya Pak ya. Ini ada beberapa seperti ini Pak. Si perangkat ini ada beberapa kita pasang 6, ini langsung masuk ke hostnya Pak. Hostnya ini dia itu receivernya, ini transmitter, kemudian receivernya ini kita taruh di tempat yang ada wifi-nya. Biasanya yang ada wifi itu yang tempat-tempat misalkan di pos satpam misalkan. Jadi kita benar-benar low maintenance Pak. Tidak perlu menggunakan GSM lagi, apalagi Starlink Kalau sudah ada misalkan. wifi kan, Iya. kantor camat atau di mana gitu Betul. ya. Jadi kan kita tidak perlu menggunakan. Dan memang kedepannya yang akan kita prototipe yang akan kita gunakan yang low maintenance yang seperti itu Pak. Jadi nanti cukup beli, maintenance sudah urusan belakang gitu Pak. Jadi kadang-kala kan kita mikirnya 2 kali Pak. Pemeliharaannya bagaimana? Itu dia. Itu kan besar biayanya pemeliharaan. Dan ini pun beberapa kali Pak, alat yang kena longsor memberikan warning sudah secara real, baik web secara onset maupun streaming. Nah ini dan jatuh Pak. Ini sebenarnya nanti ada solar cell-nya kalau di lapangan Pak, di atasnya itu. Ini udah nggak perlu ngecas lagi udah. Pokoknya hidup terus. Nah ini udah jatuh, tertutup lumpur, setelah dicabut, ditanam lagi, dinyalain langsung nyala Pak. Wih, handal sekali ya. Jadi ternyata kadang justru malah alat impor belum tentu yang seperti itu. Iya. Memang kita siapkan. Bandel lah pokoknya istilahnya orang Iya. ya. Kalau kita Jadi, bandel gitu. Pak Bayu ngelimnya itu pakai doa sepertinya Pak. Jadi airnya ternyata nggak masuk sama sekali. Dan kita berpikirnya rusak Pak. Udah ketutup lumpur Pak. Air lumpur gitu. Ternyata Ini kan alatnya di depan. Yang belakangnya apa ini? Yang ini bentuk dalam logam Pak ya. Bodinya ada bodi logam. Oh, ini seismograf ya. logam beda dengan ini ya. Ya betul. Sebenarnya ada beberapa yang nggak kita bawa, yang asli pun juga ada beberapa tipenya juga Oh Pak. gitu. Nah ini yang ini dalam bentuk logam, bedanya cuma di situ saja. Kemarin ini juga kita uji kemarin secara tidak sengaja jatuh Pak. Ternyata masih hidup. Oh gitu. Gitu ya, meskipun kan kalau misalkan ini kan ada momentum, ada getarannya kencang gitu, ternyata masih kuat. Berarti emang insya Allah bisa diandalkan lah. Dan ini pun kita lakukan survei dari beberapa lokasi juga. Kemudian ini alat AWLR. Sebenarnya AWLR ini kan fungsinya kan bermacam-macam Pak ya. Kalau misalnya kita taruh di pantai, maka dia akan berfungsi sebagai tide gauge. Kalau di pantai. Iya, kan dari tide gauge kan cuma tsunami gauge atau tide gauge kan Berarti seperti ini itu. bisa Pak. mengganti buoy dong ya? Oh Buoy. belum, tide Belum. gauge Pak. Kalau buoy kan di Oh, tengah oh iya, Pak. tide gauge ya maksud saya, Iya, tide betul. gauge. Jadi buat tide gauge, ini sangat cocok. Naik turun muka air laut Betul. kan? Dan sudah real time juga. Oh, berarti Sesederhana ini Pak. ya makanya ini penting sekali nih Nah, produk dalam negeri kan? setelah itu, kalau misalkan di situ sudah ada Pak, terus kemudian kita taruh di alat monitoring sumur pantau di PLTP. Jadinya monitoring sumur pantau, bukan tide gauge lagi. Fungsinya sama, alatnya sama, cuma kan fungsinya yang berbeda gitu. Jadi ternyata ketika ini buat memonitor precurser itu bisa Pak. Oh, Kan di precurser sumur bisa? pantau, iya. Menggantikan Pernah. magnet bumi itu.
Oh, bukan makanya saling melengkapi mungkin Oh, Pak ya. saling menambah supaya Betul. lebih akurat gitu ya. Informasi betul. Termasuk kan kalau kita pernah ingat gitu kejadian Palu di alat-alat BMKG waktu itu kan juga precursor gempanya muncul Pak. Ketika sebelum gempa, seminggu sebelum gempa, sebulan sebelum gempa itu ada low ini Pak, turun secara drastis, ada anomali, Ada penurunan anomali. air tanah maupun temperatur. Iya. Nah, ini kita lengkapi dengan temperatur, pH itu kan jadi komplit nantinya ke depannya. Itu sudah terpasang juga di PLTP Pak. Dan kita banyakkan di PLTP memang kita banyakkan Mas. Karena mereka yang langsung ini ya apa pendanaan dari mereka soalnya gitu. Yang Pak Agustia jelaskan ini kan luar biasa sekali karena ini kan menciptakan suatu instrumentasi ya yang bisa dipakai untuk survei dan mendeteksi gempa kemudian longsor ya. Ini kan sebenarnya kan tidak kalah dengan produk luar negeri kan kalau menurut saya karena anak bangsa kita bisa gitu ya. Cuma ini kira-kira ya kondisi saat ini permasalahannya apa sih? Kenapa kita bisa lambat gitu atau kita masih senang beli produk luar negeri yang mahal itu? Penyebabnya apa kira-kira masalahnya? Sebenarnya penyebabnya tergantung dari pemangku jabatan Pak yang pertama. Dan insya Allah itu bukan kendala untuk kita sekarang gitu. Kalau sekarang target kita itu bukan di pengguna APBN, tetapi target kita itu ke perusahaan-perusahaan, ke industri. Kalau industri itu yang dicari itu memang yang low mungkin, tapi kualitas high mungkin, setinggi-tinggi mungkin kualitasnya. Itu industri. Target kita sekarang ke industri memang. Ngomong industri, bagaimana caranya industri percaya gitu dengan ciptaan anak bangsa ini? Ya. Kan banyak juga industri malas gitu kan, senangnya tuh impor, dia lebih percaya luar. Bagaimana meyakinkan trust dari para industri itu supaya ini dia gunakan alat ini gitu, ngapain cari-cari jauh gitu ya? Ada nggak bisa diceritakan lesson learn-nya gitu? Ada beberapa industri Pak ya, ada beberapa tipe industri. Industri yang kaya banget, kita bicara BUMN lah, salah BUMN A misalkan, duitnya banyak banget. Ini sangat perlu kita itu meyakinkan Pak. Meyakinkannya caranya dengan apa? Ini bisa jadi kita taruh alat Pak. Mereka permasalahannya apa saat ini? Misalkan contoh seismograf saat ini meskipun mereka sudah beli modul buat real time, tapi nyatanya nggak bisa real time. Oh gitu? Kenapa Pak? Karena GSM kan tidak semuanya ada Pak. Nah itu yang bisa disolusi yang bagus kan untuk Indonesia. Kemudian Starlink, misalnya Starlink udah masuk, ternyata masang Starlink juga mahal juga Pak. Yang langsung satelit itu kan? Kalau misalkan itu lembaga, kalau pribadi mungkin agak lebih murah, gitu. Agak berbeda lah di situ. Nah, kemudian sebenarnya akhirnya solusinya apa? Sekarang ini rencana, ini bukan rencana lagi. Kita akan berkontrak, memulai juga. Kita akan naruh alat, kita akan trial Sri ini menggunakan radio Pak. All radio ini akan diberikan, jadi nanti akan lempar Pak. Jadi karena tidak lokal, kalau lokal mungkin langsung aja dari radio, oke, kita masuk ke laptop kita, udah oke aja gitu Pak. Ini kan nanti kan terstreaming ke Jakarta. Nah ini kan lokasinya kan lokasi remote Pak, remote area. Nah ini kita akan uji di situ dan udah insya Allah sih udah oke, karena memang kendalanya di situ. Bayangkan mereka beli 12, misalkan beli 12 alat. Tapi nyatanya di site-nya itu hanya 2 yang bisa ada GSM-nya Pak. Dan otomatis kan useless nih Pak. Ngapain beli real time? Modulnya mahal. Bisa jadi itu 500, 400, mungkin 500 juta itu. Sedangkan yang kita tahu tidak jauh sekali gitu. Dengan kualitas insya Allah nggak kalah. Saya nggak ngomong lebih baik, tapi nggak kalah dengan yang ada di luar negeri juga. Pada dasarnya sensornya sama semua gitu Pak, Qphone-nya. Nah kemudian ada tipe yang kedua itu karena udah anggarannya mepet Pak, anggaran yang BUMN-nya mepet, anggaran segini nih, dan mereka percaya sama kita. Tolong dong ada anggaran segini, boleh nggak kita kita uji gitu, kita coba alatnya gitu kan. Tapi dikasih anggaran, uang lelah kan termasuk di situlah gitu Pak ya. Itu udah masuk, ini tadi itu pakai perusahaan pastinya Pak, nggak bisa langsung ke pesawat. Jadi lewat ada perusahaan yang mainkan. Nah, tapi di sini enaknya Pak, kalau misalnya kayak tadi itu nggak mungkin boleh paper Pak, paper itu nggak boleh jadi paper. Tetapi yang tadi nih, yang tipe yang kedua, yang paper itu boleh dibuat paper Pak. Oh gitu. Nah ini kadang kita sebagai BRIN juga masih tugas kita juga dapat. Nah itu kenapa? Alhamdulillah karena hal-hal yang seperti itu di Januari ini kami itu udah hampir beberapa itu di triwulan pertama itu sudah tercapai KKM kita Pak. Oh gitu. Karena model-modelnya kayak gini nih gitu. Jadi kita nggak perlu menggunakan anggaran APBN sebenarnya untuk riset untuk saat ini.
Tapi kalau ada ya alhamdulillah gitu. Kalau nggak ada pun tidak ada Ini masalah. ini Karena contoh kayak gini, ini contoh. contoh buat teman-teman yang ada di luar ya, periset ya, bahwa sebenarnya itu banyak jalan gitu kan yang Betul. bisa kita pakai. Jangan selalu beranggapan APBN apa segala macam ya. Tetapi kalau produk kita handal, pasti kan orang cari ya. Kan di luar banyak BUMN kan di luar. Nah, berarti permasalahannya tidak yang tadi disebutkan itu tadi kan, tergantung kemauan ya. Betul. Iya, Pak. Itu yang paling penting kan. Ini periset ini sudah siap sebenarnya kan kalau Betul. didukung oleh kebijakan segala macam gitu. Nah, itu tadi eh, alat ini kan warna-warni ini merah putihnya jelas ya. Seperti itu. Kira-kira kalau dari segi cost gitu bisa nggak di secara kasar gitu harga-harganya berapa sih? Memang beda banget dengan kalau kita beli dari luar. Iya, Jauh. betul. Misalnya dicontohkan aja misalnya ini Ya. Kalau ini misalkan ini kan LPDP Pak ya. Ini harus lisensi dulu mungkin ya seperti itu. betul. LPDP. Terus turunannya misalnya seperti ini kita 6 itu kemarin itu didanain. Kita tidak berbicara tentang harga jual, tapi didanain harga seperti itu Pak ya. Didanain sama mereka itu per sistem itu sekitar 30 Pak. 30 juta. Per Kan murah sistem. sekali iya. Iya, jauh Dibandingkan sekali. dengan yang Jauh, pelatihan yang lainnya. Seismograf sudah real time kita menggunakan yang radio itu nanti ke depan dan sudah body yang besi itu akan kita rilis di harga 60 Pak. 60 juta. Itu sudah ini buat persiapan untuk yang BUMN yang tadi Pak. Seismograf. BUMN tipe A, iya Kalau kita seismograf. beli dulu berapa? Ya, tapi kan bukan radio. Bedanya di situ kan. Iya, Pak. Lebih iya kan? iya. Inovasi kan? Betul. Iya. Jadi sebenarnya kearifan lokal, Pak. Hmm. Oke, ketika lokasinya kita akan pasang di stasiun A misalkan. Di sini nggak ada GSM, nggak ada ini. Karena kalau kita impor kan default semua alatnya, Default Pak. harus GSM gitu Ya pokoknya kan. adanya itu gitu. Adanya itu. Mikir aja sendiri gitu. Bahkan kendalanya sekarang ini kita pun mencoba untuk mereal time-kan seismografnya kawan-kawan dari BUMN tadi dulu, Pak. Kendalanya adalah ternyata apa? Ketika mereka beli impor, ketika waktu impor itu gampang Pak komunikasinya. Tetapi setelah selesai ya begitu Pak. Kalau lo mau beli lagi komunikasi lancar. Gitu. Kan masalah di situ juga. Jadi kita dikunci ya. Jadi itu tadi sebenarnya pada saat ke situ. Nah, selain itu juga kita pasca penjualan gitu Pak ya. Ini kan sebenarnya yang paling penting juga. Jangan sampai juga rusak. Udah kita nggak ada ini, nggak apa urus saja sendiri gitu kan. Udah selesai gitu. Ini kita kemarin bahkan yang di universitas, salah satu universitas negeri yang udah percaya ke kami, itu kemarin bahkan ke tempatnya Pak Bayu. Saya minta ke tempatnya Pak Bayu aja. Nanti alatnya satu rusak karena maklum dipakai mahasiswa Pak. Kalau mahasiswa kan ya rame-rame gitu, Iya. nggak tahu gimana seperti apa gitu, konslet atau apa. Akhirnya itu emang konslet masalahnya. Jadi kita tukar dengan unit yang baru. Memang kita tawarkan untuk kepercayaan. Saya harapannya yang paling susah itu di Indonesia itu adalah percaya ke kemampuan bangsa sendiri. Nah itu yang paling penting kata Gitu, kuncinya Pak. di situ. Nah, sekarang ketika seperti itu solusinya kenapa sih nggak percaya sama bangsa sendiri? Memang mungkin Pak, historisnya bangsa kita itu mungkin Pak ya, ya tidak bisa dipercaya mungkin. Bahkan bangsa sendiri pun nggak percaya. Makanya kita mencoba untuk bagaimana klien-klien itu apa rekan-rekan itu yang user-user itu percaya gitu. Kita memulai untuk itu gitu. Dan suatu saat mungkin tidak hanya alat ini, bahkan buoy yang merah putih pun yang dulu pernah dirilis sama BPPT, Iya, iya. suatu saat Indonesia itu harusnya pakai itu, Pak. Tapi saya katakan saat ini kan belum, Pak. Iya, jadi saya pikir yang Pak Gusnya sampaikan tadi, saya lihat ini kan bikin-bikin begini ini kan tidak sembarangan ya. Kalau orangnya tidak paham tentang alat atau segala macam, itu timnya itu kekuatannya bagaimana sih kalau kita mengukur SDM di Iya. tim perancang ini ya sampai jadi produk ini kan luar biasa ini. Apakah dari perguruan tinggi kerjasama atau memang ada timnya gitu? Ya, Pak. Nah, jadi kalau tim, kalau misalkan di EWS memang kolaborasi, Pak ya, karena di LPDP dan kebanyakan BRIN gitu, Pak ya. Tetapi untuk yang produk-produk yang lainnya, turunan-turunannya ini sebenarnya kayak Seismo, AWLR dan yang lain-lainnya itu kita sebagian besar kolaborasi, Pak. Tapi sebagian besarnya memang ada dari kawan-kawan dari kawan BRIN lah gitu, Ya. senior gitu Pokoknya ya. timnya gitu ya, ada Iya, timnya memang. Betul, ada tim yang memang tim ini ada, tim IT ada, tim IT yang buat coding untuk bagaimana data itu bagus itu sudah ada Komunikasi sendiri. data lah istilahnya ya. Terus komunikasi data ada lagi, Pak. Ada lagi? Iya, konversi komunikasi data auto processing. Terus baik yang tampilan itu ada. Kalau itu sistem ininya Berbeda-beda. kayak chipsnya segala macam itu kan juga Kalian mesti sebenarnya dari dipersiapkan ya. betul. Itu dari satu orang, Pak. Kalau Oh. itu. Jadi memang satu orang dari Pak Bayu Stejo. Kemudian kalau untuk saat ini memang kita mencoba untuk
membuat generasi-generasi the next Pak Bayu gitu Pak. Karena pada dasarnya yang kita butuhkan itu kan andai kan ada 3 Pak, mungkin kayaknya 3 Pak Bayu gitu apa aja bisa kita buat sepertinya Pak. Karena pada dasarnya kayak gini nih kan orang yang sangat paham ya yang kita butuhkan itu tentang elektro. Nah kalau yang anak-anak baru sekarang itu bisa jadi kan karena sering coding apa-apa untuk mempermudah Dasar-dasarnya aja ya, nggak mendalam. itu. Yang susahnya itu ya mungkin ini ya apa perlu beberapa orang mungkin yang bisa seperti itu. Tapi kan nggak semuanya gitu. Saya rasa memang kayaknya perlu Ada regenerasi juga, betul. dibentuk tim ya, Iya. tim perancang apa ya, Iya. gitu kan. Saat ini Minimal sudah- kalau orang elektro tidak takut kesetrum, Betul Pak. ya kan? Kan kalau begini-gini kan bisa kadang-kadang kita kan Betul. kalau nggak ini Iya. memang passionnya ya Betul. seperti itu. Dan saya yakin yang paling penting itu dukungan SDM itu yang Iya. handal sehingga bisa menghasilkan. Ini nggak mungkin lah kalau biasa-biasa saja ini kan. Saat ini juga kita persiapkan juga Pak adik-adik mahasiswa gitu. Ada beberapa yang bagus. Memang kita ini suatu saat mungkin akan kita rekrut, kita titipkan di satu perusahaan yang siap danain. Yang pasti nggak mungkin kita yang membayarin dia Pak. Iya. Nah, itu ada perusahaan nanti yang mendanain itu dan itu nanti yang akan sedikit banyak belajar dari Pak Bayu gitu. Jadi kedepannya periset itu yang inovator pertama itu tinggal menunggu hasil saja. Harapannya seperti itu. Iya. Kemudian yang kerja ya yang itu anak-anak muda itu. Insyaallah Sekarang kalau Pak Agustia bilang begitu berarti kan ada fasilitas laboratorium, ada fasilitas bengkel, workshop. Itu semua itu bagaimana di manage itu, di maintain, di apa lengkapi. Kan alat-alatnya tidak murah itu kan. betul. Osiloskop. Itu kan mahal itu. Itu bagaimana gitu strateginya? Apakah disiapkan oleh ada memang di BRIN atau bagaimana gitu? Atau memang diadakan sendiri? Memang untuk saat ini karena kita kan maunya kerja nyaman, Pak ya. Kerja nyaman tidak jauh dari rumah. Jadi kebetulan memang Semesta berpihak kepada kita, Pak. Jadi tahu-tahu Pak Bayu sudah komplit semua, Pak. Jadi tempatnya sudah Pak ada Bayu itu workshop ya? Iya betul. Workshopnya itu sudah sangat komplit semua. Di atasnya rumahnya Pak Bayu gitu. Paling kalau kita ke CWS itu ke working space-nya BRIN itu kita paling untuk diskusi mengenai publikasi dan yang lain-lainnya. Kalau kerja kadang orang tergantung Pak. Mungkin kalau kerja di lab belum tentu orang lebih baik dibanding kerja di rumah Pak. Iya. Nah, tergantung kondisinya, suasananya betul, ya. Iya. Kan gitu. Kalau untuk saat ini kayaknya mungkin lebih prefer ke ini Pak ya. Ke rumah gitu. Ke workshop yang sudah ada gitu ya. Jadi untuk diskusi-diskusi, ketemu dengan kawan-kawan yang lainnya gitu, kolaborasi itu baru ke CWS. Nah, pertanyaan berikutnya ini yang mengusik saya ini bagaimana pengaruh lingkungan strategis global ya? Apakah di global itu seperti ini juga ada bikin-bikin sendiri apa atau memang langsung pabrik gitu? Industri gitu. Ya. Gimana kira-kira? Jadi pada dasarnya kita kan juga mencoba untuk memetakan gitu Pak ya. Termasuk juga ketika kita di Litbang gitu, itu kita beli satu produk gitu. Satu produk A. Dibongkar gitu ya? Bongkar. Itu pun kebalik Pak, utara, timur, selatannya Pak. Iya. Ngacau lah di situ ya. Terus ketika ada yang FAT gitu Pak di sana, ternyata ruko Pak. Ternyata tidak lebih baik dari kita. Di luar negeri juga ruko ya FAT itu kan. Pada dasarnya kayak gitu. Cuma karena masalahnya itu apa Pak? Mindset Pak. Mindset di kita luar negeri itu lebih baik gitu Pak. Ini yang saya ingin merubah mindset itu gitu. Kalau misalkan di dunia survei, ini yang harus kita buktikan adalah bagaimana alat ini menghasilkan satu data ini diproses dengan baik, terus ini sama dengan data bor. Nah itu aja. Dan itu sudah kita buktikan. Nah, kalau misalkan itu pun di ruko, kan kalau di ruko ya, kita di workshop gitu Pak. Dan ini pun kita juga rencana mau membeli mau membeli mungkin menyewa atau beli unit properti gitu Pak. Tempat untuk di situ ya satu. Nanti kita khususkan di bawah itu buat kantornya atas workshop. Jadi harapannya sih kedepannya tidak terlalu mengganggu aktivitas dari inovator utamanya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dr. Agustia ini kan membuat alat ini. Kan sebenarnya kan harusnya kan yang memasarkan atau yang rancang bangunnya yang fabrikasi itu kan industri. Iya kan? Teman-teman mungkin prototipe tapi kalau untuk massal itu kan berat juga itu ya kalau bukan industri. Itu kira-kira bagaimana membangun industri dalam negeri sehingga nanti bisa kerjasama sehingga bisa produksi massal gitu untuk kebutuhan dalam negeri. Sebenarnya seperti ini Pak, kita juga sudah kerjasama juga sama perusahaan yang bonafit besar lah. Nah itu besar sekali perusahaannya. Ada lama juga itu perusahaan.
Cuman permasalahannya harga ini nanti kan akan menyesuaikan, Pak. Iya, 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 iya. Ketika kita menggunakan produk selama yang mengerjakan yang sama, misalkan sama nih timnya, Pak. Terus kemudian ada perusahaan A, perusahaan kecil. Bahkan mungkin kita yang membangun perusahaan itu juga gitu. Hmm. Sama perusahaan yang udah besar sekali di situ, Pak. Dengan kualitas yang sama, harga ini akan dirilis sama perusahaan yang kecil tadi, itu mungkin bisa murah, Pak. Bisa mungkin di 30-50 juta. Iya, iya. Jauh dibanding harga pasaran di luar, Pak. Tetapi ketika ada perusahaan besar yang tadi, Pak, ini nggak mungkin, Pak, dirilis 100 juta aja 2 kali lipat dari sini, nggak mungkin, Pak. Karena mereka juga butuh untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya, Pak. Ketika dirilis dengan harga yang besar, ini nggak akan laku, Pak. Ini sekarang kita melakukan ke kawan-kawan gitu yang pernah membeli. Kenapa memilih ini gitu. Yang selalu pertama adalah kemampuan dan harga. Iya, iya. Andai kan harganya 70, beli nggak? Nggak. Gitu, Pak. Yang pertama adalah kita pasarkan sebanyak mungkin. Itu strategi kita. Itu bekerja sama dengan si perusahaan. Kita memberikan contoh sebenarnya. Memberikan contoh bagaimana menghidupkan produk dalam negeri dari mulai kita itu UMKM lah. Larinya ke situ. Tapi alhamdulillah UMKM yang sekarang yang kita bangun ini, yang perusahaan ini malah transaksinya tahun ini kita sudah 2,5 M, Pak. Omsetnya. Karena kebutuhan itu kan. Bukan hanya ini, tapi kan yang lain-lainnya Yang lain-lain juga. Akhirnya kan dengan kayak gitu, awalnya perusahaan kecil-kecilan gitu, anak baru lulus, ini terus buat perusahaan dijalankan, terus saya ngasih ini, coba ini ada kerjaan, coba kerjakan. Kita bangun dari situ juga. Akhirnya sekarang pun baru triwulan pertama ini kita udah kontrak 2,5 M. Jadi kayak startup gitu ya. Betul. Startup sama di luar negeri kan begitu ya, Jepang ya apa? Iya. Startup company itu kan. Oh, jadi saya pikir ini langkah yang diambil ini luar biasa sekali gitu. Mungkin belum ada yang pakai cara gini kayaknya. Itu emang kita harus mempunyai cara yang ekstrim, Pak. Iya. Agak gila dikit lah. Nah, itu makanya saya bilang tadi ini mesti dicontoh ini yang sebenarnya seperti ini gitu loh. Jadi kalau menurut saya sih kita kan selalu kan pemerintah kan selalu keras gitu ya bahwa Indonesia itu kebanyakan impor. Ya banyak lah tempat-tempat kita juga yang itu sukanya impor kan. Padahal makanya TKDN kita itu rendah. Pokoknya impor 70% lah. Nah ada kan kebijakan kan harus ditekan itu kan. Sampai mungkin TKDN kita bisa 70% ke atas. Nah ini kan salah satu ini kan bisa menekan TKDN kita kan. Tingkat kedudukan dalam negeri gitu kan. Betul, Pak. Nah kira-kira strategi seperti apa sih yang harus dilakukan gitu. Yang bukan cuma ini, yang lain juga ya bisa mengikuti cara ini. Supaya ini itu ada trust gitu loh dari industri, dari user ya, pengguna gitu, sehingga dia mau pakai gitu. Bagaimana meyakinkan pengguna itu bahwa alat ini sudah handal, sudah melalui proses pengujian dan sebagainya gitu. Itu kan yang paling penting kan. Karena kalau orang tidak percaya itu, belum percaya karena bagaimana gini ini macam-macam administrasi gitu kan, aturan-aturan seperti itu. Itu kira-kira gimana menjelaskan ke publik bahwa kita ini mau pakai ini loh, ini produk kita sendiri. Tapi itu tadi biar tidak ada kekhawatiran gitu. Sebenarnya saat ini kalau dengan lembaga, Pak ya, lembaga yang mengurusi tentang meteorologi, geofisika gitu ya. Ini kita waktu itu sama Xlitbang ya, sekarang jadi nama baru, Pak ya. Nama baru sama kampusnya itu waktu itu kita akan ada pengujian. Jadi langsung di site-nya yang menggunakan alat. Oh, di site ya. Site langsung, masuk Pak. dalam jejaringnya ya maksudnya. Betul. Ya yang udah ada. Jadi kita komparasi bagaimana kualitas data, bagaimana kualitas kemampuan yang lain-lainnya termasuk ketahanan dan yang lain-lainnya itu nanti kita komparasikan langsung gitu. Nah, itu beberapa site yang mempunyai akses ya pasti lembaga tersebut gitu, Pak. Nah, dan ini pun juga ketika itu bisa masuk otomatis kan nanti kita bisa secara global kan bisa ini loh, sama nih dengan sensor yang sudah proven, dan ini pun jaringan yang di Indonesia ini kan digunakan untuk seluruh dunia juga, jaringan sensor kita yang di lembaga tersebut gitu, Pak. Nah ini kan saya rasa ini juga, Pak, salah satu langkah gitu untuk kedepannya, untuk naik kelasnya gitu, Pak. Selain itu juga, selain ini kita tidak bawa, Pak, kita ada Mameru, Pak. Mameru itu apa itu? Magnetometer parung. Oh, magnetometer. Betul, itu kita buat aero.
Hmm. Aero itu jadi sekarang itu kalau dulu ada aero, kalau magnetometer itu kita land di daratan. Kalau kalau airborne itu pakai helikopter. Iya, Kalau ini iya. aero Pak, pakai drone. Dan ini kita uji, alhamdulillah. Yang dari perusahaan itu yang kita support perusahaan JST gitu, itu laku sudah dibeli oleh lembaga tersebut Pak. Hmm. Jadi sudah laku ke pemerintahan juga gitu. Kayak gitu kan masalah trustnya saja kan. Trust siapa yang buat, siapa yang bangun gitu aja. Ketika Hmm. dapat trust, udah mereka mencoba untuk itu, dikomparasi dengan harga alat yang impor yang lainnya kan juga jauh lebih murah. Terus juga kualitas kita jamin, kenal yang pasti Pak. Iya. Ada rusak, bahkan sekarang pun kurang nih, modelnya diganti, susah bawanya misalkan, kita ganti. Jadi ini kalau kita beli alat dari luar kan, contoh misalnya kita mendatangkan dari luar, itu kan tiap tahun harus dipelihara kan. Betul. Ada institusi lain yang memelihara, itu anggarannya tidak besar, tidak kecil, besar banget kan. Ya. Nah ini bagaimana maintenance-nya ini? Misalnya kan harganya misalnya murah, daripada di maintenance buang aja ganti yang baru gitu, atau bagaimana gitu, atau memang dipelihara juga seperti yang alat-alat luar itu ya? Kalau kita tetap dipelihara Pak. Hmm. Menurut saya itu ketika buang itu, menurut saya itu bukan langkah yang bagus juga gitu ya, karena kan ya recycle lah. Iya, iya, Kalau iya. misalkan kita ini pun juga enggak, menurut saya itu bisa diperbaiki semua dan mudah juga perbaikannya Pak. Bahkan kita harapan kedepannya itu anak-anak STMK, anak-anak dari sekolah tinggi, kedinasan yang bekerja di situ, itu mereka sanggup untuk memperbaiki sendiri. Ah, itu. Jadi cepet Pak, ketika ada masalah, misalkan ada off nih sensor gitu, cepat tindakannya Pak. Sekarang bayangkan ketika kita menggunakan alat impor, kalau misalnya kita menggunakan alat impor itu kan otomatis rusak, perbaiki, takut. Padahal pilihannya kalau alat rusak, pilihannya kalau diperbaiki antara rusak dan bener, tetap rusak kan itu gitu. Iya. Nah, terus ketakutannya adalah takut tambah rusak gitu. Udah rusak kok gitu. Itu kan logikanya gak masuk sih, kalau saya itu perlu gitu. Dulu soalnya pernah juga alat radon itu Pak, yang di Jogja itu Iya, iya. pilihan rusak atau saya bilang ke atasan saya waktu itu, udah Pak kita perbaiki aja, pilihannya adalah rusak atau bener gitu aja. Mendingan dioprek daripada tidak. Kalau tidak kan sudah pasti tidak Betul. dipakai. Anggarannya kan pasti separuh lebih dari 50% pembelian Pak ketika pas waktu itu, dan itu pun nunggu beberapa tahun kan Pak untuk datang lagi alat itu, nggak langsung bener. Ini yang dijelaskan ini kan menyangkut dari sisi teknologi. Kalau saya sih ujung-ujungnya itu sumber daya manusia. Bagaimana Pak Dr. Agustia ini memanage SDM yang ada di situ sehingga bisa produktif. Ini kan tantangan makin besar ini ya. Betul. Ada alat ini pasti ada kan lagi level di atasnya gitu kan. Dia mesti di-update ya. Itu bagaimana memaintain SDM itu? Ya. Kalau sebenarnya tidak perlu ini Pak. Kebetulan dan kita itu hanya memapping saja Pak. Oke, kita butuh ini, kita butuh programming, kita butuh yang programmingnya khusus gitu, khusus buat programming alat, programming software, programming processing gitu. Itu kita langsung ambil saja Pak. Ini oke, mungkin di lembaga A, lembaga B, lembaga C, join nggak? Join. Ayo kita kembangkan teknologi ini gitu. Jadi sebenarnya yang memaintain dan kayak gitu kan otomatis kalau misalkan perjalanan, kalau misalkan ini kan ada SPPD atau apa, itu bisa kita buatkan SPPD-nya juga Pak. Iya, iya. Meskipun hanya di situ-situ saja. Bahkan honor pun kalau misalkan bagi ini juga kita akan kasih juga kelebihan uang capek kan di luar tupoksi gitu. Jadi kalau misalkan itu tadi Pak, kita membangun sesuatu dengan modal yang seminim mungkin, karena targetnya ini tadi Pak, harga jualnya. Kita tidak mungkin dengan modal jor-joran, wah ini kita investasi. Sebenarnya banyak kalau mau ada perusahaan besar itu mau ngambil alih, ini banyak sekali Pak. Iya, Cuman iya. permasalahannya itu tadi, mau dijual berapa? Harganya itu kan. Itu, misalkan saya jualnya 30 misalkan, apa kami gitu. Oke 30, dia pasti akan jualnya 300 Pak. 300 laku nggak laku nanti gitu. Kita kan juga memikirkan dia juga, kan kita tahu pasarannya dan siapa yang akan beli gitu, percaya enggaknya gitu. Ini alat ini harus kepasang semua dulu, banyak orang yang pengguna, baru silahkan nanti masuk ke industri yang benar sebenarnya. Jadi memang sebenarnya kan tadi kan mungkin banyak yang terlibat anak-anak politeknik. Betul. Atau apa di perguruan tinggi gitu ya, yang kira-kira bisa membantu juga kan, sekaligus memberikan pengetahuan kepada mereka gitu.
Karena mahasiswa itu kan kalau tidak diberi tantangan kan dia bingung kan. Ya. Ini kan tantangan ini, oh bagaimana ini? Dia orang elektro tapi tidak ada mau bikin apa ini? Pusing gitu di sistem kendali aja di lab-lab gitu nggak ada ininya kan. Tapi dengan adanya gini kan dia luar Iya. biasa, tugas akhirnya tuh buat alat misalnya kan. Betul, Jadi, betul. nah itu saya maksud tadi itu saya yang paling penting ini manusianya itu loh. Oh betul. Bagaimana caranya supaya dengan manusia yang handal itu bisa menghasilkan produk yang hebat gitu kan. Ya memang dibutuhkan oleh negara ini. Kalau kita pikir banyak sekali bisa dibuat kan alat-alat yang kebutuhan nasional ya, Iya, iya. yang tidak perlu kita impor gitu. Iya. Kan bisa kayak Jepang misalnya. Dia bikin sendiri kan, nggak perlu nyari-nyari di mana kan. Dan dia bangga dengan produk dalam negeri. Nah ini bagaimana caranya mungkin dari Pak Gustia supaya orang itu bangga gitu ya dengan produk dalam negeri sehingga dia mau berinvest di situ gitu. Kalau kita sekarang ini juga kan menerima kalau dari lewat kami sebagai periset gitu Pak ya. Kan ada anak tugas akhir, Iya. terus juga anak-anak yang MBKM gitu. Nah, ini juga kita ini Pak, pengambilan data kita mulai dari mereka Pak. Oh, Untuk mengetes ini. pengambilan data ya. Iya, dari akuisisi mereka. Ini bahkan sekarang hari ini tuh kita mapping di CWS Cibinong. Di situ kan banyak air itu Pak, masih ada hubungannya sama sumber daya air lah. Kita mapping menggunakan alat ini gitu. Nah, termasuk nanti ketika yang elektro sebenarnya bisa juga nanti bisa join MBKM ke kami kan memperbanyak mencerdaskan anak-anak itu Pak ya. Jadi nanti bisa belajar ke labnya Pak Bayu gitu kan. Tidak harus ke BRIN juga gitu. Jadi lewat BRIN kita diskusinya nanti langsung ke diskusinya untuk prakteknya langsung ke workshop. Saya rasa itu akan lebih mudah memperbanyak anak-anak yang berkompetensi tinggi gitu untuk menciptakan sesuatu. Tadi kita bicara kan ada mendeteksi gempa, akselograf. Mungkin yang aplikasi lain mungkin panas bumi. Betul. Alat ini bisa dipakai juga ya. Iya, Kan kita kan kaya panas bumi kan, tapi betul. apakah dengan alat ini bisa digunakan untuk memanfaatkan, memantau, monitor dan mencari sumber-sumber panas bumi itu? Itu kan luar biasa ya. Itu gimana itu? Nah, ini sebenarnya kita akan menggunakan ambient tomografi kan, Pak. Metodenya sama. ANT. ANT betul. ANT terus normalisasi HVSR, terus inversi. Itu kan bisa mengetahui caprock-nya, Pak. Kalau misalkan caprock itu batuan tudungnya. Kemudian reservoirnya itu kita menggunakan ANT, ambient tomografi tadi itu. Kemudian heat source-nya juga dari ANT juga. Jadi sama seperti yang pernah kita lakukan dulu Pak ketika masih satu lembaga waktu itu sama Pak Sadli sebagai atasan saya gitu. Nah, ini kita menggunakan itu Pak. Cuma bedanya alatnya saja. Kalau dulu alat impor dan rumit Pak. Kenapa rumitnya? Karena kita kan berinovasi. Dulu ketika kita download, wah kita harus pakai bawa laptop. Kehujanan laptopnya kehujanan gitu Pak. Terus lama lagi kita downloadnya gitu. Nah ini efisiensinya kan. Ini sekarang kita cukup micro SD saja masukin Pak. Ke situ. Oh pakai micro SD. Micro SD ambil, micro SD yang baru kita colok. Udah selesai Pak. Luar biasa ya benar. Nggak perlu bawa laptop kan? Sudah nggak perlu bawa laptop Pak. Jadi menurut saya itu bahkan kalau kita mau ngecek ini datanya, minimal datanya isi atau tidak kan bisa dicek juga. Sekarang banyak alat buat ngecek berapa megabyte. Atau kita masukin ke HP atau apa gitu kan. Oh kita isi gitu. Udah selesai di situ aja. Udah. Jadi ini saya pikir luar biasa sekali kalau boleh. Ini kan ringan sekali, ringan ya, nggak terlalu berat ya. Betul Pak. Ini adalah seismograf rakyat Indonesia ya. Betul. Coba pemirsa bisa lihat ini produk karya anak bangsa ya. Seismograf yang bisa mendeteksi kejadian gempa ya. Seperti itu. Ada alat akselograf untuk longsor segala macam gitu. Jadi sebenarnya kita mampu membuat ini. Betul. Tinggal kebijakan dari kebijakan negara ya, mau mendukung mensupport anak bangsa supaya bisa produktif ya. Seperti ini, dan ini luar biasa sekali dan saya sangat apresiasi karena kita mampu gitu ya, tidak kalah dengan luar negeri lah, dan harganya juga lebih murah ya. Kalau bagi saya harga tidak ada masalah Pak Dr. Agustia. Kalau kualitas barangnya bagus ya tidak harus selalu murah gitu kan. Kita kan harus bangga dengan produk dalam negeri, tidak harus murah kan, belum tentu harus murah, tapi yang kita hargai itu apresiasi adalah kemampuan mereka, teman-teman itu untuk bisa menghasilkan ini. Jangan sampai kita bilang kita harganya jauh sekali lebih murah dari luar negeri. Nggak harus begitu juga. Kalau memang ini sudah ada trust dari rakyat, pasti dipakai gitu ya. Seperti itu. Itu mungkin luar biasa sekali. Saya pikir ini cukup panjang ya kita ini. Bagaimanapun juga mungkin bisa sekali disampaikan lagi sedikit terkait dengan bagaimana Pak Dr. Agustia ini mengkoordinir atau memanage tim. Karena ini kan tim ini kan harus selalu bersemangat kan. Betul. Nggak bisa kendor gitu loh. Ya. Bagaimana caranya mengupdate info-info baru bahwa kita butuh apa gitu.
istilahnya itu user requirement. Kira-kira strategi apa nih pakai Pak Dr. Agustia supaya ini berjalan gitu? Kan banyak kan masalah di luar ini kan, yang butuh alat-alat yang kita harus buat gitu ya. Biar pemirsa tahu gitu strateginya seperti apa sih supaya bisa berinovasi terus gitu. Pada dasarnya sih silaturahim, Pak, networking ya, Pak. Oh, networking. Iya, termasuk ini tadi, Pak. Kita itu tidak pernah berpikir untuk membuat alat Adel ini, Pak. Kita tidak pernah berpikir itu. Karena networkingnya tadi itu. Jadi emang saya sejak 2006 CPNS itu emang banyak karena di Gravity itu kan keliling seluruh Indonesia, Pak. Iya. Mapping Gravity, Iya. bukan APBN, Pak, non APBN. Nah, itu jagonya itu di situ. Nah, itu kan kita masuk PNBP dulu kan, anggarannya Iya, PNBP kita PNBP. langsung. Jadi kenal lah di banyak-banyak kawan-kawan baik di semua perusahaan, hampir di beberapa perusahaan gitu. Nah, dari situ mereka kan bercerita, kita butuh ini nih, alat kekurangannya ini, kekurangannya ini. Akhirnya apa? Inovasi muncul. Nah, ini kan ide konsep dari saya, kemudian diaplikasikan sama Tim. Pak Bayu tadi. Iya. Dari Pak Bayu itu nanti ada ketika ada kurang-kurang nanti tim siap support, termasuk ke IT-nya, IT yang untuk processing dan yang lainnya itu dari tim nanti. Jadi koordinasi tim itu kan ada pastikan rakor ya istilahnya lah ya. Betul. Rapat tim, ada ide begini, bagaimana bisa diterjemahkan menjadi suatu produk. Nah, itu selalu dilakukan itu ya. Iya. Jadi mendengar dari para pakar-pakar ini kan bidang-bidang yang tadi itu. Iya. Dan ini saya kira efektif sekali gitu kan. Betul. Ya efektif sekali karena timnya itu bisa berkumpul bersama gitu ya. Ya, kebetulan Dan dari Pak Dr. Agusnya sendiri mempunyai apa yang kebutuhan apa yang diperlukan di luar itu kan sudah ditangkap ya. ya. Tinggal disampaikan ke tim kira-kira sulitnya di mana gitu ya. Itu yang strategi yang paling jitu kayaknya itu ya, seperti itu. Kebetulan memang juga di kami itu, Pak. Kebetulan saya ketua KR-nya, Pak, di ketua kelompok riset di limnologi itu. Nah, di kami itu ada beberapa, enggak banyak, Pak. Cuman 8 orang gitu. Oh, 8 orang. 8 orang ini ada geologis, senior geologis. Berbagai aplikasi. Betul, ini ex ESDM, Pak, dari IBT. Nah, ini ada geologis, terus ada geokimia, instrumentasi, meteorologi. Bahkan kita sekarang AWS pun udah siap, Pak. Pak Bayu sudah ada AWS apa sudah ada, Pak, gitu. Ada semua ya. Nah, terus juga ada geofisika ya, kami lah kalau ada geofisika itu. Ada yang IT, ahli IT. Terus juga ada yang suka kalau dari situ kan masalah kalau di kita itu emang kita yang paling banyak kan memang kawan-kawan dari BRIN ya di situ. Dan itu pun kita udah untuk saat ini sih mudah komunikasi itu, Pak. Iya. Lebih mudah untuk WA group kita ada, Zoom pun juga cepat. Oke, kita Zoom. 1 jam lagi Zoom gitu aja gitu, Pak. Kalau pas ketemu ya ketemu gitu. Dan kita lebih sering itu kekeluargaan yang penting, Pak. Nah, jadi intinya itu silaturahmi, betul. networking ya. Betul. Sehingga bisa terjadi begitu dan itu tadi semua punya tugas masing-masing dan itu disampaikan secara langsung dalam koordinasi dan segera tidak lanjut gitu kan. Apa kebutuhan-kebutuhan ada di luar ya. Wah, ini luar biasa sekali nih. Dan itulah sebenarnya idealnya seperti itu ya. Tapi banyak orang kadang-kala lupa gitu ya, bahwa jejaring itu sangat penting gitu. Karena jejaring itu bukan cuma bikin alat, tapi kita juga dapat informasi apa yang kebutuhan mereka kan. Seperti itu. Wah, ini kalau kita bahas ini, wah bisa lama ini. Iya kan? Minimal pemirsa bisa lihat ini produk di atas meja ini tidak main-main gitu. Jadi kalau kita beli di luar sangat mahal sekali ya. Dan ini masih akan berkembang terus dari Pak Dr. Agustia dengan tim akan pasti banyak inovasi lainnya untuk aplikasi lain mau di laut. Dan tidak menutup kemungkinan ya mudah-mudahan nanti bisa bikin satelit sendiri. Ya. Satelit yang dengan sensor geomagnet terserah aja untuk mendeteksi gempa misalnya kan atau apalah. Iya kan, ini kan di darat ya. Betul. Nanti di laut pengganti buoy kan bisa itu sana kan yang tadi itu yang apa? Yang tadi disampaikan tadi tide gates ya, apa? Ya, tsunami gates lah istilahnya. Artinya kalau menurut saya ya, alat-alat ini sebaiknya diproduksi massal, dipakai di seluruh Indonesia, kan lebih murah harganya ya. Nanti kalau yang besar-besar itu tertentu aja tempatnya gitu kan. Tapi kalau ini kan bisa dipakai untuk distribusi ke seluruh Indonesia gitu. Jadi kebijakan pemerintah juga gitu loh. Harus pemerintah yang ini kan bagaimana caranya sehingga bencana-bencana yang ada di tanah air itu bisa kita deteksi secepat mungkin. Dan ujung-ujungnya itu adalah zero victims. 0 korban jiwa kan. Ya. Kan itu intinya seperti itu. Betul. Nah, untuk biar lebih lengkap perlu ada closing statement dari Pak Dr. Agustia. Silakan, Pak. Oke, siapa? Pada dasarnya yang kita pikirkan ketika kita membuat satu peralatan itu kenapa kita saat ini tahap sekarang ini kita masih proses ini Pak ya, pengenalan. Jadi kita bangun kepercayaan dulu. Mungkin harganya mungkin tidak jadi mahal jadinya. Setelah kepercayaan terbangun, baru nanti kita tingkatkan. Nah, itu baru masuk ke industri yang sebenarnya gitu. Iya.
Kemudian yang kita pikirkan yang kedua, bagaimana alat ini hidup terus, Pak. Percuma juga kita beli alat semahal apapun ternyata mati di lapangan sana, Pak. Terus area remote. Ketika area remote kan menuju ke sana pun juga lokasinya susah, Pak. Ketika gempa misalkan, ketika gempa di situ terjadi, kan belum tentu orang bisa akses untuk memperbaiki alat itu. Sedangkan goncangan gempa susulan itu kan kita tidak tahu sampai kapan. Meskipun sudah ada metodologinya sampai kapan, nyatanya kan tidak tepat secara 100%, bahkan 80% pun belum tentu tepat juga gitu. Nah, justru inilah sekarang ini bagaimana secepat mungkin, bahkan yang kita harapkan mengoperasikan memperbaiki alat ini untuk maintenance ini cukup dilakukan sekelas anak STM. STM maksudnya? Ya, STM, Pak. Minimal politeknik ya, juga lah. Politeknik, ya. SMA lah itu misalkan gitu. Itu politeknik itu lebih lagi gitu, Pak. Iya. Ya kita sedasar ini mungkin gitu ya, kalau untuk perbaikan secepat mungkin gitu. Bagaimana nanti penjaga shelter itu bisa memperbaiki dan memperbaiki peralatan gitu. Merawat juga, tidak hanya merawat saja, dia bisa memperbaiki peralatan. Saya rasa suatu saat ketika hal itu bisa terlaksana, saya yakin Data UP itu akan terlaksana, Pak. Dan saya rasa saat ini yang kita butuhkan adalah mempercayai bagaimana anak bangsa ini mampu untuk bersaing di kancah internasional ke depannya. Wah, luar biasa sekali Pak Dr. Agustia, itu closing statement yang paling baik. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pemirsa ya, khususnya bagi periset, mahasiswa pun kemudian dan yang tertarik di bidang iptek. Semoga kemandirian bangsa bisa kita wujudkan ya, amin. Dengan karya nyata, dengan menghasilkan produk dalam negeri karya anak bangsa gitu. Demikian bincang-bincang kami dalam podcast Bicara Iptek. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.